Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rock yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita. Di pagi hari ini kita bersama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita mau mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan hati kita siapkan diri kita ya. Umat Tuhan yang di rumah, siapkan dirimu, kita siapkan diri kita ya, kita beribadah, kita memakai baju ibadah seperti ibadah ya. Jangan di tempat tidur posisinya tidur, tetapi kita tetap sama-sama seperti kita beribadah. Meskipun kita beribadah di rumah atau ibadah online. Terima kasih, mari kita naikkan pujian dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh besar, Kau sungguh dahsyat. Di pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Di pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami naikkan hati kami naikkan suara kami untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah. Biarlah setiap keluarga-keluarga mendapatkan sesuatu yang baru di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkau sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan sama-sama dengan sungguh-sungguh saudara. Kau sungguh indah tiada taranya, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Kami kagum akan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Yes Lord. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Yes Lord. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Oh, Kudus, hamba. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Yesus, Engkau yang dimuliakan, penuhilah kami Tuhan, urapilah kami, oh Yesus. Penuhilah kami
dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Oh, Jesus. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Datanglah sekarang. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapilah, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati segala apapun Tuhan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Sebesar apapun tantangan dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami, ketika Engkau beserta dengan kami, itulah kekuatan yang kami perlukan. Kami percaya kami bisa mengatasinya, bahkan kami akan memperoleh masa depan yang cerah karena Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua sehingga firman Tuhan yang kami terima hari ini memberkati kami, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami makin mempercayai Engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya pagi hari ini mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya mau membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar, kuasa Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan menolong kita. Dan kuasa Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Mari buka bersama dengan saya firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal pertama ayat ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang pertama ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekali lagi saya ulangi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap janji-janji dalam firman Tuhan itu Tuhan mampu untuk menggenapinya di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Jika kita ingin berteman dengan seseorang, kita harus percaya kepada orang itu. Sebelumnya kita harus mengenal orang itu. Sebab semakin kita mengenal seseorang, maka semakin kita mengerti siapa dia. Dan kita semakin dapat mempercayainya. Seberapa banyak kita mengenal seseorang, maka sebanyak itu pula kita mempercayainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimanakah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Hal ini sangat penting di dalam perjalanan kita, di dalam mengikut, di dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Daniel pasal 11 ayat ke-32, dikatakan demikian di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi saya ulangi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Garis bawahi kata mengenal Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan akan bertindak. Di dalam Hosea 6 ayat 3 juga berkata bahwa kita harus mengenal Allah kita. Sebab itu Rasul Paulus, karena ia mengenal siapa Tuhannya, maka segala sikap hidupnya berubah. Dan dia siap hidup menderita bagi Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, Paulus berkata, apa yang dahulu menjadi keuntungan dalam hidupku, sekarang menjadi kerugian.
Apa yang menjadi keuntungan dalam hidupnya sekarang menjadi kerugian. Dan memandangnya seperti sampah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus begitu memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Baginya Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Baginya Yesus adalah nomor satu. Sebab itu ia berkata bahwa ia tidak malu jika harus menderita karena Injil. Sebab ia tahu kepada siapa ia percaya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27, Bapak Ibu bisa tulis, bisa catat, dituliskan bahwa Paulus benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun ia tetap melanjutkan tugasnya, ia tetap melanjutkan pelayanannya. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, namun ia menganggapnya itu sebagai suatu kebahagiaan. Paulus tetap kuat dan tetap maju untuk mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita mau mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Kita mau mengenal siapa Tuhan yang kita ikuti. Kita mau mengenal siapa Tuhan yang kita iringi dalam hidup ini. Yang perlu kita renungkan saat ini, Allah bagaimanakah yang kita kenal selama ini. Mari kita buka Wahyu pasal pertama ayat ke-8. Wahyu pasal pertama ayat ke-8 dikatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang pertama kita harus mengenal Allah kita sebagai Allah yang maha kuasa. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, dia adalah Allah yang maha kuasa. Bukan hanya punya kuasa, tapi dia maha kuasa, dia sumber kuasa itu Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat ke-24 dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah maha hadir. Dia Allah maha tahu dan dia Allah maha kuasa. Tuhan tahu segala keadaan kita. Banyak orang tidak mengerti keadaan kita saat ini. Bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Mungkin itu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita yang terdekat sekalipun mungkin tidak tahu apa isi hati kita. Tetapi dia Tuhan yang maha tahu dan sanggup untuk menolong setiap kita di dalam setiap kesesakan kita. Dia Allah yang peduli, dia Allah yang mengerti akan semua kesesakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh seseorang untuk menolong kita. Tuhan tahu keadaan kita. Bahkan bukan hanya tahu, tetapi Alkitab memberitahu kita, dia juga adalah Allah yang maha hadir. Dia beserta dengan kita untuk menolong, untuk menopang, untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk dapat melewati masa-masa yang sukar yang kita jalani hari-hari ini. Segala situasi dan keadaan yang kita hadapi saat-saat ini tidak bisa menghalangi pertolongan Tuhan buat setiap kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Inilah Yesus Kristus yang kita percayai. Inilah Yesus Kristus yang kita sembah. Inilah Yesus Kristus yang kita agungkan dalam hidup kita. Kita percaya dan hanya berharap kepadanya. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah Allah yang mau menjadi gembala kita untuk melindungi dan menyertai setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bertanggung jawab atas segenap kehidupan kita. Hal ini juga yang menjadi pengalaman hidup Rasul Paulus. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut,
melewati lembah kekelaman, namun Daud tidak takut bahaya. Karena dia tahu siapa yang berjalan bersama dengannya dan dia berjalan bersama dengan siapa. Siapa Allah yang dia percayai. Dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 23 dikatakan bahwa jika Daud ada di rumah Allah dalam seluruh kehidupannya, maka kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kehidupannya. Artinya bukan kita yang mengejar, melainkan anugerah dan kemurahan Allah yang menyertai setiap kehidupan kita ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat ke-14. Kejadian 18 ayat ke-14 dikatakan demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Bagi manusia mungkin jalan kita tertutup. Tetapi di hadapan Tuhan, jalan selalu terbuka. Segala sesuatu di hadapan Tuhan itu mungkin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan bahwa bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, mereka punya anak dan diberi nama Ishak. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Artinya Tuhan kita bisa membuka jalan di padang gurun sekalipun. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan demikian. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, Saudara, pada awalnya ini adalah tempat kematian, namun di situ Tuhan bisa membuat kehidupan. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberi mereka makan mana. Siang berjalan dalam tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Selama 40 tahun, baju mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka juga tidak rusak. Setiap hari mereka hidup dalam mujizat. Setiap hari mereka hidup dalam kemurahan Tuhan. Setiap hari mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Karena Allah menyertai mereka. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27 berkata demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun beban hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Ada jalan keluar, ada solusi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ketika kita mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal Allah kita sebagai Allah yang kekal. Dia bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi kita harus mengenal Dia juga sebagai Allah yang kekal. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat dan sekuat apapun seseorang, namun jika sudah mati maka semuanya sia-sia. Allah kita bukanlah Allah masa lampau saja, tetapi Dia adalah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dari satu generasi ke generasi, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia Alfa,
dan Omega, Dia awal dan akhir. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-20 dikatakan, diceritakan di situ, demi imannya maka Daniel dicelakai, bahkan dimasukkan ke dalam gua singa. Saat itu Raja Darius dibohongi oleh orang-orang yang iri kepada Daniel. Malam hari itu juga raja tidak bisa tidur dan hatinya sangat susah karena masalah yang dihadapi oleh Daniel. Ketika matahari belum terbit, Bapak Ibu Saudara, raja bergegas ke gua singa untuk melihat Daniel. Raja Darius melihat bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Segera Daniel dikeluarkan dari gua singa. Allah kita adalah Allah yang hidup dan yang selalu menyertai kita. Allah yang menyertai Daniel di gua singa adalah Allah yang sama yang hari ini kita sembah. Kita harus mempercayai Tuhan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Dia hadir dan menyertai kita. Kuasanya, kasih-Nya tidak berubah untuk selama-lamanya. Yang pertama, kita harus mengenal Allah kita sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus mengenal Allah kita. Dia adalah Allah yang kekal. Dan yang ketiga, kita harus mengenal Allah kita sebagai Allah yang pernah ada dan juga sekarang ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Sebab itu Mazmur 39 berkata, ada maka ada dan jadi maka jadi. Dia pernah ada dan sampai sekarang tidak berubah. Dia meninggalkan sorga dan datang ke dunia ini karena Dia mengasihi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah satu-satunya Allah yang mengasihi setiap kita. Tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Karena Dia menebus kita dengan hidupnya. Dia menebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Dia berkorban bagi setiap kita karena Dia begitu mengasihi kita. Setiap orang yang datang padanya, Dia akan menyelamatkannya sampai tuntas, sampai selesai. Yakobus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap kita ini spesial di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk kita menenangkan hati kita. Setiap orang yang datang padanya, kita akan menerima kekuatan. Kita akan menerima ketenangan. Karena Alkitab katakan hanya dekat Allah saja hati kita merasa tenang. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia dan manusia bisa berubah. Orang-orang di sekitar kita, kasihnya, cintanya, perhatiannya bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Anugerahnya tidak pernah berkurang bagi setiap kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia sangat mencintai setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini boleh memberkati setiap kita untuk kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini.
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kenalilah Allah yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang kekal. Allah yang sudah ada dan ada bersama-sama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menopang kami, hadir di dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah atau hari-hari kemarin kami meragukan akan kasih dan cinta-Mu. Kami kurang mempercaya Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami. Dan biarlah hari ini Roh Kudus boleh menerangi hati kami. Membawa kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Engkau. Sebab orang yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan ia akan bertindak. Situasi keadaan yang terjadi, yang kami lihat, yang kami alami, yang kami dengar, itu tidak akan membuat kami mundur. Itu tidak akan membuat iman kami pudar. Tapi ini akan membawa kami semakin mempercayai Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Anugerahi kami Tuhan dengan kebajikan-Mu. Anugerahi kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Di dalam nama Yesus yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh mengisinya di dalam amplop dan boleh mengantarkannya ke gereja pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 sampai pukul 12 siang. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara melalui rekening gereja pada Bank Mandiri atau Bank Danamon. Terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah memberkati untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau akan mengembalikan berkali-kali lipat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru, Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser. Warrior atau warrior, itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya.
Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil. Makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa. Dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan. Tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi, kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, tapi saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan. Waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika kami menghormati Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau siap untuk memberkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini boleh menguatkan iman kami, ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu berdoa, kami rindu
menyatakan iman kami. Kami rindu berseru kepada Tuhan. Sebab kami tahu ketika dua orang sepakat meminta apapun dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami percaya bahwa apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia mengalami revival. Terjadi pertobatan massal di atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Papua. Tuhan memberkati Papua. Memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati setiap orang yang ada di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan negeri kami Tuhan. Sembuhkan Papua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Papua Tuhan. Dan biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa bagi Merauke Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan telah lakukan atas kota kami Merauke Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan Tuhan, Merauke mengalami pemulihan daripada Tuhan. Merauke mengalami pengenalan akan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami sujud berdoa, mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, maka Engkau akan turun tangan memberkati kota kami Merauke. Di dalam nama Yesus, pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan, para medis yang ada diberkati oleh Tuhan, setiap masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka roh ketaatan Tuhan untuk setiap anjuran daripada pemerintah Tuhan. Di dalam nama Yesus, untuk kami memasuki new normal ini Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan mentaati aturan-aturan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terutama Tuhan hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan meluputkan kami dari semua mara petaka, dari semua mara bahaya. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kami semakin mempercayai Engkau, kami semakin bergantung kepada Engkau. Berkati umat-Mu satu persatu di rumah-rumah mereka masing-masing. Engkau turun tangan memberkati mereka, menolong mereka. Kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mereka yang lemah, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Kami katakan be strong in Jesus name. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru atas kehidupan mereka. Kalau ada yang sedang berduka, biarlah Roh Kudus menghibur setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga lepas keluarga boleh diberkati oleh Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak dan anak-anak menghormati orang tua. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami semua. Sempurnakan doa kami, sempurnakan pujian penyembahan yang kami naikkan. Sempurnakan firman Tuhan yang kami dengar. Sempurnakan ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, tinggal di dalam kita, mengurapi kita, menuntun kita, dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan mau hidup percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan kepada saya, dengan saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.